Halo guys, balik lagi sama gue Joshua dan di video kali ini gue mau membahas mengenai Xiaomi Mi 10 5G. Ini adalah flagship Xiaomi yang terbaru di tahun 2020 yang baru aja dirilis di Indonesia dengan harganya 9,9 juta alias 10 juta. Cukup banyak orang-orang yang nunggu kedatangan HP ini dan akhirnya masuk juga ke Indonesia secara resmi. Harga 10 jutanya ini emang bukan harga yang bisa dibilang fantastis, murah atau gimana. Biasanya kan Xiaomi ngeluarin HP tuh harganya 1 juta, 2 juta, atau enggak yang paling mahal kemarin aja Xiaomi Mi Note 10 Pro itu kisaran 6-7 juta aja. Lah ini 10 juta. Nah sebelum kalian mulai ngehujat kenapa Xiaomi ngeluarin HP mahal banget sampai 10 juta, mendingan kalian dengerin dulu spek-spek yang ditawarin sama HP 10 juta ini. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi gue mau ngomongin dari desainnya terlebih dahulu. Dari bagian depan sendiri, panelnya ini udah Super AMOLED dan ukurannya 6,67 inci dibarengin sama refresh rate-nya udah 90 Hz. Bagian kiri dan kanan layarnya juga udah curve atau melengkung dan kamera depannya ini udah sistem punch hole atau tompel. Menurut gue mungkin tampilan depannya ini 11-12 sama OnePlus 8 Pro atau Oppo Find X2 Pro karena menurut gue mirip banget. Dari belakang tapi menurut gue desainnya agak ketinggalan zaman ya karena modelnya sama banget kayak Mi Note 10 Pro tahun lalu. Ya dibanding flagship 2020 lain dia berasa biasa aja dan kurang unik aja model belakangnya. Gue juga kurang nyaman sama kamera keempatnya yang gampang banget kesentuh di belakang ini kalau kalian lagi pegang HP-nya. Jadi bikin agak risih aja. Material bodinya sendiri terbuat dari kaca dan belakangnya ini glossy, udah dilapisin sama Gorilla Glass 5 depan dan belakang. HP ini juga nggak ada headphone jack-nya tapi masih ada IR blaster di bagian atas. Jadi nilai plus sendiri ya. Satu kekurangan yang gue kurang puas adalah HP ini cuman single SIM, padahal ada slot keduanya. Gue juga bingung kenapa dikasih Indonesia yang single SIM, padahal orang Indonesia kayaknya yang pakai SIM card lebih dari satu itu cukup banyak, termasuk ya gue sendiri. Jadi rasanya lebih terbatas aja kalau cuman single SIM. Nah ngomongin spek gaharnya, spek lengkapnya sebagai berikut ya. Jadi dia udah pakai chipset Snapdragon 865, memori internalnya 256GB, RAM-nya 8GB, storage-nya udah UFS 3.0, kamera belakangnya ada 4, kamera depannya ada 1, baterainya kapasitasnya 4780 mAh, udah mendukung 30 watt fast charging baik pakai kabel atau wireless. Dia udah jalanin sistem operasi Android 10 dengan UI MIUI 11. Nah untuk spek gaharnya sendiri ini emang udah sesuai ekspektasi ya. HP ini kencang banget kalau urusan performa, ditambah lagi refresh rate layarnya yang 90 Hz bikin pengalaman pakai HP ini makin licin dan smooth. Dan buat main game gak ada masalah sama sekali ya, kayak game PUBG aja bisa di settingan mentok tanpa nge-lag. Game-game berat lainnya ya otomatis juga nggak ada masalah karena ini udah pakai chipset terbaik. Suhunya juga stabil jadi no complaint kalau dari segi performa. Jadi HP ini mau kalian pakai buat buka app apapun, mau dipakai buat ngedit, main game yang berat-berat atau multitasking macem-macem, HP ini bakal kuat banget buat jabarin itu semua. Suhu nggak masalah, nge-lag pun nggak ada masalah. Jadi kalau kalian pakai HP ini dan nge-lag, berarti bukan salah HP-nya tapi salah app-nya kurang optimize. Karena ya HP ini udah pakai chipset terbaik Android sekarang yaitu Snapdragon 865 dikombinasiin sama RAM-nya yang gede, storage-nya yang udah UFS 3.0, bikin HP ini performanya harusnya udah ngebut banget. Nah berlanjut ke hal favorit gue dari HP ini bukan dari layarnya, bukan dari kameranya, bukan dari baterainya, tapi dari kualitas speakernya yang luar biasa bagus. Jadi Xiaomi bilang teknologi speaker HP ini tuh pakai symmetrical dual speaker. Jadi speaker bagian atas dan speaker bagian bawah itu balance dan outputnya sama kuatnya. Karena pada umumnya HP-HP yang beredar di luar sana yang pakai stereo speaker, speaker bawahnya itu lebih gede biasanya daripada speaker atasnya. Hasilnya jadi suara yang dihasilin tuh nggak balance atau nggak imbang. Nah kalau HP ini keluarnya dua-duanya sama kencangnya, makanya bikin pengalaman pakai HP ini jadi lebih enak aja. Kualitas suaranya sendiri bagus banget, mulai dari bassnya yang dapat, karakter vokalnya oke, treble dan brightness-nya juga bagus. Ditambah lagi suara yang dihasilin ya kayak tadi gue bilang balance. Kemarin gue sempat review Samsung Galaxy S20 Plus dan speaker HP itu juga salah satu yang terbaik ya, tapi HP ini jauh lebih bagus lagi. Nah dibanding penasaran mungkin kalian bisa coba dengerin kira-kira suara speaker HP ini tuh kayak gini. Lanjut ke bagian kameranya, modul kameranya kayak gini susunannya. Ada kamera 108 megapiksel yang wide, ada juga kamera 13 megapiksel ultra wide, ada kamera makro 2 megapiksel dan ada kamera depth 2 megapiksel. Kameranya ini bisa rekam video di resolusi 8K, 8K, 30 fps yang kualitasnya menurut gue lebih oke dari S20 Plus yang gue review kemarin. S20 sendiri cuma bisa rekam di frame rate 24 fps dan kemarin gue rasa drop di bawah 24. Mi 10 ini lebih stabil dan bisa sampai 30 fps dan nggak patah-patah.
Gua rasa sih pengaruh dari chipset Snapdragon 865 yang lebih baik daripada Exynos 990. Kalau dari kamera depan sendiri, kameranya cuma ada satu, dia 20 megapiksel wide dan resolusi maksimal perekamannya cuma di 1080p 30 fps aja, nggak bisa 4K. Nah, contoh foto-foto kamera HP ini sebagai berikut ya. Hasilnya secara keseluruhan sih memuaskan ya, tajam, warnanya juga bagus, dynamic range-nya tapi sedikit kurang nendang. Warna langitnya juga suka off sedikit ya, jadi kayak warna birunya terlalu ngejreng daripada yang kalian lihat sebenarnya pakai mata. Tapi ya secara overall bisa gue bilang kamera HP ini bagus. Emang sensor kameranya juga kelas atas, resolusinya 108 megapiksel dikombinasiin sama chipset Snapdragon 865. Dan seperti biasa, kamera makro menurut gue lebih ke gimmick aja karena resolusinya juga rendah, cuma 2 megapiksel, hasilnya juga nggak bagus dan gue mending pakai kamera utamanya aja. Kamera depannya sendiri bagus menurut gue karena warna kulit dan detailnya dapet banget. Nah, ngomongin night mode dari HP ini menurut gue kurang efek ya. Jadi kamera HP ini emang tanpa night mode tuh udah terang banget dan kadang suka overexpose. Jadi kalau pakai night mode sama enggak tuh kayak kurang ada bedanya, minim. Bedanya cuma di night mode tuh hasilnya lebih tajam sedikit aja. Nah, karena night mode-nya kurang berpengaruh, kalau HP ini kalian pakai buat foto kondisi gelap gulita nggak bakal kuat atau ngangkat. Hasilnya bakal gelap total kayak gini. Nah, kamera depannya sendiri nggak ada night mode ya. Nah, kalau buat ngerekam video sendiri, kualitasnya menurut gue oke banget ya. Dynamic range-nya juga bagus, apalagi di stabilisasinya. HP ini punya mode steady, mirip sama super steady-nya Samsung, cuman menurut gue kayak nggak kepake banget, karena emang dari sananya udah stabil tanpa mode itu juga. HP ini juga selama rekam video nggak bisa ganti lensa ya, kalau lagi tengah-tengah ngerekam, dan kamera depannya ini cuma bisa rekam 1080p 30 fps maksimal dan nggak bisa 4K. So guys, ini adalah contoh perekaman kamera depannya di resolusi 1080p 30 fps. Kalian sama kualitas suara mic-nya kira-kira kayak gini. Nah, salah satu hal menarik lagi buat gue adalah software kamera Xiaomi yang punya banyak fitur. Kayak contohnya short video yang ada efek kaleidoskop dan gini-ginian nih. Ada juga mode vlog, jadi kalian bisa shoot video ala-ala dengan bantuan HP ini. Ini contoh yang gue ambil cuman rekam angle-angle random dan pakai tipe vlog yang activities. Nah, ngomongin soal baterai sendiri, kapasitas baterai HP ini udah termasuk yang gede ya, di 4780 mAh. Itu udah mau nyampe angka 5000. Selain kapasitas baterai yang gede, kecepatan ngecasnya juga kenceng. Dia di fast charging 30 watt baik pakai kabel maupun wireless charging. Jadi mau ngecas pakai kabel atau enggak sama aja kencengnya. Kecepatan ngecas sendiri mulai dari 5% sampai 100% penuh itu butuh waktu kira-kira 50 menitan sampai 1 jaman aja udah cukup. Jadi udah kapasitas baterainya gede, ngecasnya juga cepet. Urusan baterai udah oke banget HP ini. Untuk SOT sendiri gue dapet screen on time sekitar 8 jaman ke atas, pemakaian full di refresh rate 90Hz dan always on display selalu nyala. Jadi untuk pemakaian seharian penuh atau lebih dari sehari, HP ini bakal siap banget ngatasin itu. Nah, tapi dari kapasitas baterainya yang gede juga ngaruh ya ke bobot HP ini, karena ya HP ini termasuk HP yang berat. Jadi catatan aja bagi kalian yang mungkin kurang suka pakai HP-HP dengan bobot yang berat, ya pertimbangan aja karena HP ini lumayan berat. Nah, ada juga kekurangan yang gue temuin selama pakai HP ini dari segi software si MIUI 11-nya, yaitu launchernya suka banget nge-crash. Jadi kalau misalkan gue lagi pakai HP ini, lagi pengen pindah apps atau balik ke home screen, gue swipe balik, biasanya launchernya nge-crash, ikonnya hilang semua dan gue harus kayak nunggu 4-5 detik baru launchernya ke-restart dan ikonnya nongol lagi. Ya cukup mengganggu aja gitu, dan gue berharap Xiaomi benerin ini di software update selanjutnya. Selain launchernya yang suka nge-crash, MIUI 11 ini masih didatengin sama app-app bawaan yang nggak bisa kalian uninstall. Dan app-app itu masih ngasih tawaran dan iklan-iklan dalam bentuk notifikasi. Menurut gue pribadi itu cukup mengganggu ya, karena ini adalah HP premium gitu loh, HP kelas atas, harusnya nggak ada pengalaman yang mengganggu kayak gitu. So dari semua pembahasan tadi, kesimpulannya gimana? HP ini adalah HP yang menurut gue worth it banget dari segi spesifikasi dan harga. Value for money HP ini bagus banget, terutama bagi kalian yang prioritasin performa kelas atas
atas tapi dengan harga yang lebih terjangkau daripada kompetitor-kompetitor sekelasnya. Selain itu, hal yang gue suka dari HP ini ya speakernya. Speakernya adalah hal favorit gue dari HP ini. Karena ya jujur aja ini adalah salah satu speaker HP terbaik yang pernah gue cobain. Dan itu menurut gue nambahin nilai plus lagi buat HP ini. Jadi kalau dari sisi spek, HP ini udah lengkap banget. Udah chipsetnya Snapdragon 865, paling kencang, performa ngebut, kameranya 108 megapiksel, kapasitas baterainya gede, kecepatan ngecasnya cepat, build quality-nya juga premium, depan belakangnya udah pakai Gorilla Glass 5, ada NFC, ada infrared blaster. Pokoknya kebutuhan apapun HP ini punya deh. Tapi ya kekurangan utamanya menurut gue yang paling utama adalah HP ini cuman single SIM. Karena ya kebanyakan orang Indonesia pakai SIM card biasa lebih dari satu, termasuk gue. Dan kalau cuma ditawarin pakai single SIM, menurut gue jadi agak terbatas aja. Sayang banget padahal yang tadi gue udah kasih lihat slot SIM-nya padahal muat buat 2 SIM, tapi yang dimasukin ke Indonesia ini cuman model yang single SIM. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kurangannya lagi ya paling untuk HP kelas flagship seperti ini dia nggak ada sertifikasi ketahanan air atau debu. Selain itu juga model belakangnya ini yang sama banget kayak Xiaomi Mi Note 10. Jadi bikin desain HP ini menurut gue kurang spesial, biasa aja dan nggak ada unik-uniknya. Jadi kalau kalian pengen nyari gengsi beli HP ini dengan desain yang unik atau gimana ya kurang cocok. Karena yang unik dari HP ini dan jadi nilai jual utamanya adalah di dalamnya, bukan dari desainnya. Kalau desainnya mah menurut gue biasa aja. Dan apakah cocok atau enggak bagi kalian ya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. So sekian aja video review gue untuk Xiaomi Mi 10 5G ini. Semoga konten dari gue ini membantu kalian semua, terutama bagi kalian yang masih bingung mau beli HP ini atau enggak. Jangan lupa pencet tombol like kalau kalian suka dengan konten video ini, dan pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng kalau kalian nggak mau ketinggalan sama video-video gue yang berikutnya. Dan itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.